One Punch Man Season 3 episode 2 sudah ada peningkatan dibanding episode pertama. Meskipun ada scene yang sangat unik. Bagi yang belum lihat animenya bisa nonton di Muse Indonesia. Karena ini full spoiler. Lebih tepatnya ini menceritakan ulang sih. Di sini ormas pemuja monster mulai unjuk rasa mendesak pemerintah untuk menyerah ke asosiasi monster tanpa syarat dan mematuhi Raja Monster. Intinya menjalin kerjasama dengan monster karena mereka yakin tak akan bisa menang. Mereka juga takut jika melawan akan dibantai. Untuk menenangkan Raja Monster, mereka menyarankan untuk menyerahkan tumbal secara rutin. Lalu ada warga yang protes mending mati daripada jadi kawan monster. Mendengar itu si ketua ormas menyuruh menangkapnya dan dijadikan tumbal. Saat hendak tertangkap, untungnya Garo lewat dan menyentil ormas itu hingga terkapar. Garo juga mengomentari masalah menumbalkan orang lain sementara ormas sendiri selamat. Garo juga kecewa jika umat manusia bisa diguncang semudah ini. Fenomena ini membuat Garo khawatir karena kemunculan sebagai monster terkuat yang megah jadi memudar. Lalu muncul berita tentang kejahatan yang meningkat akibat asosiasi monster ini. Garo sampai berkomentar gara-gara asosiasi monster yang bertindak setengah-setengah, para penjahat itu jadi berbuat seenak jidat. Lalu Garo pergi ke restoran untuk mengisi perutnya. Pertama ia pesan paket steak ekstra besar dan nasi porsi kuli. Namun itu belum cukup, yang akhirnya pesan lagi semua menu dari atas sampai bawah serta air putih yang banyak. Setelah sampai langsung disantap dengan lahap hingga menjadi pusat perhatian. Di sisi lain si bodak Saitama juga selesai makan di situ. Ketika mau bayar, ia panik berkeringat sejagung-jagung karena dompetnya tidak ada. Tiba-tiba Fubuki nongol memanggil Saitama yang membuat Saitama terkejut bukan main. Saitama bertanya ngapain Fubuki kesini. Fubuki langsung duduk sembari bercerita kesulitan mencari Saitama. Ia ingin memberi informasi tentang pemburu pahlawan. Sebagai imbalannya, Fubuki meminta 70% poin dari keberhasilannya. Namun Saitama tak mendengarkan karena memesan kentang goreng besar untuk Fubuki. Setelah pesanannya datang, tanpa berkata apapun Saitama menyodorkan kentang gorengnya. Ya Fubuki langsung makan tanpa pikir panjang lah. Dengan begitu membuat tawa licik Saitama keluar. Lalu ada yang teriak orang pergi tanpa membayar makanannya. Saitama langsung berteriak panik. Padahal teriakan orang itu merujuk ke Garo. Melihat ada kesempatan, Saitama juga kabur dengan alasan ingin menangkap orang tak bayar itu. Tak lupa ia menyerahkan semua tagihan ke Fubuki. Ya hal ini membuat Fubuki ingin nangis lah. Pindah lagi ke Garo yang terengah-engah saat kabur dari petugas. Ia bergumam logika macam apa diakui monster setelah membunuh pahlawan. Baginya monster itu adalah sosok yang harus ditakuti. Tak berselang lama ia melihat Tareo dibully habis-habisan. Melihat itu Garo langsung panas. Ia pun segera berteriak untuk berhenti. Setelah itu ia turun dengan seluncur menghampiri Tareo. Garo roasting dulu lalu menyuruh Tareo untuk pulang. Namun Tareo malah minta maaf. Aslinya ia ingin terima kasih telah diselamatkan Garo dari tembakan peluru pahlawan yang mengarah ke gudang. Saat Tareo akan berkata Garo pembela kebenaran, Garo langsung membungkam mulut Tareo karena kata-kata itu bikin Garo merinding. Lalu Saitama nongol sambil memanggil Garo dengan orang yang makan terus kabur. Di sini Saitama belum tahu sosok Garo si pemburu pahlawan. Jadi Garo sekarang hanya disangka orang jahat biasa. Saitama juga berkata bisa-bisanya Garo berulah di saat yang tepat. Maksudnya tepat saat Saitama juga gak bawa duit. Saitama memaafkan Garo dan segera meninggalkannya. Namun Garo tak terima dengan teguran Saitama. Garo bertanya kenapa Saitama tak menangkap dirinya. Ia juga menanyakan nama pahlawan Saitama. Saitama menjawab dengan tidak bangga botak berjubah. Namun Garo tak begitu mendengarkannya, tapi dia tahu bahwa itu nama pahlawan. Mengetahui hal itu, sekeroco apapun pahlawan, Garo akan memburunya. Lalu Tareo mengatakan si botak tidak ada di daftar pahlawan dan menganggap Saitama adalah pahlawan baru. Namun Garo malah menyuruh Tareo segera pulang. Di sini Tareo berkata kembali untuk jangan cari gara-gara karena Saitama sudah membiarkan Garo kabur. Namun itu membuat Garo panas karena bisa hilang harga dirinya. Garo menghampiri dan menyandap pundak Saitama dan membogemnya. Namun belum sempat bogemannya mendarat, Saitama membogem duluan hingga Garo terpental pingsan sambil mengatakan jangan terlibat dengannya lagi. Melihat Garo pingsan, Saitama bilang kelepasan karena niatnya bukan mementalkan Garo. Saitama juga agak panik karena ada saksi mata saat ia memukul Garo. Tak sengaja ia melihat buku pahlawan yang dipegang Tareo.
Ia bertanya apa Tario mengenalnya, namun Tario menggelengkan kepala yang menandakan tidak tahu. Lalu Saitama melihat isi buku dan ternyata memang tidak ada dirinya. Seketika Saitama murung dan pergi tanpa sepatah kata pun. Beberapa saat kemudian Garo sadar dari pingsannya. Saat sadar Tario memberitahu bahwa pahlawan botak itu memukulnya terus kabur. Garo panik karena dirinya telah kalah. Kayaknya ia lupa ingatan sampai tak tahu pahlawan botak barusan. Tak berselang lama muncul Royal Reaper dan Bagat. Melihat sosok itu mendekat, Garo menyuruh Tario cepat pulang. Namun Tario langsung lemes ketakutan melihat monster menakutkan itu. Dua monster itu terus mendekati mereka secara perlahan. Garo menyuruh monster itu mundur, namun mereka mengabaikan dan terus maju. Panel pindah ke ruangan Gyoro-Gyoro. Di sana Phoenix Man menemui Gyoro-Gyoro dan mengatakan kalau cuma mengawasi Garo tak perlu sampai mengirim Royal Reaper dan Bagat karena mereka tidak mungkin menuruti perintah. Mereka pasti akan membunuh Garo kalau tidak tahan. Namun itu memang tujuan Gyoro-Gyoro untuk memicu perkembangan Garo. Ia ingin menghancurkan tubuh dan hatinya lebih parah lagi supaya bisa melihat perubahan Garo. Lalu Phoenix Man menanyakan apa tujuan Gyoro-Gyoro dan apa yang dia ingin lakukan dengan memanfaatkan Garo. Gyoro-Gyoro balik bertanya mengenai Raja Monster Orochi itu muncul dari mana. Phoenix Man menjawab mungkin makhluk kuno atau semacamnya. Namun Gyoro-Gyoro memberitahu jika Orochi dulunya juga manusia biasa seperti Garo. Dialah yang membuat Orochi seperti sekarang. Sontak pengakuan ini membuat Phoenix Man terkejut. Shin pindah ke Zombie Man yang menyelidiki keberadaan musuhnya. Setelah tahu ia akan menyusup ke sana. Balik lagi ke Garo, pertarungan 2 versus 1 akan segera dimulai. Garo melepas perban di tangannya lalu mengatakan kecewa dengan lembeknya dua monster itu. Mendengar itu Royal Reaper menyuruh Garo untuk membunuh Tario. Namun Garo menolak dan menanyakan untuk apa. Bagat menjawab jika monster adalah sosok yang membuang kemanusiaannya. Royal Reaper menyilangkan pedang dan mengatakan tidak butuh orang yang setengah-setengah kayak Garo. Ia juga mengejek kalau Garo kalah oleh pahlawan cupu barusan. Seketika Garo mengeluarkan auranya dan menyuruh Tario pulang kembali. Namun kaki Tario gemetar tak bisa untuk berdiri. Dengan ini Garo memarahinya dan menyuruh berdiri sembari menasehati agar menjadi lebih kuat. Di waktu bersamaan Royal Reaper melancarkan serangan ke bocil. Garo tak tinggal diam saja. Ia langsung mengeluarkan teknik aliran airnya untuk menahan pedang Royal Reaper. Setelah itu ia melancarkan serangan dengan tendangan T yang membuat Royal Reaper terpental. Namun Royal Reaper masih bisa mengimbanginya sehingga ia tak tersungkur. Sekarang Royal Reaper benar-benar marah. Garo langsung berteriak lari. Seketika Tario dapat berlari meninggalkan lokasi. Sekarang pertarungan sesungguhnya dimulai. Royal Reaper dan Bagat melakukan persiapan. Garo pun juga demikian. Ia mempersiapkan kuda-kudanya dan mulai. Tapi malah selesai kampret. Setelah ending masih ada lanjutan cuy. Shin beralih ke Zombie Man. Ia sudah sampai di hadapan salah satu musuh dan langsung menodongkan pistolnya. Namun Gorilla menjawab jika pahlawan ingin menghancurkan rumah evolusi, ia minta maaf karena rumah evolusi sudah musnah. Seketika Zombie Man sangat shock sekali paman. Apa asosiasi pahlawan gak ngasih info jika rumah evolusi sudah dihancurkan Genos dan Saitama? Oke, berakhir sudah episode 2 ini. Episodenya lebih mending kan dibandingkan dengan episode pertama? Ya kita tunggu bagaimana keepikan saat bertarung. Jika masih PPT sih bikin emosi ya. Mudah-mudahan ya enggak.